لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan berupa nikmat sehat, waktu yang luang, sehingga kita bisa bersimpuh duduk di antara dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disampaikan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, mencakup muslim dan muslimah. Dan yang ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang bisa menegakkan ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Semisal ilmu tauhid, sunnah, rukun iman, rukun Islam, dan kewajiban-kewajiban sehari-hari yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada hambanya. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu tema yang sangat-sangat penting, baik untuk pemateri maupun untuk jamaah sekalian. Kajian yang membahas tentang masalah waktu. Diberikan judul jangan sia-siakan waktumu. Nah, subhanallah. Waktu adalah modal. Waktu itu adalah modal hidup. Waktu adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Oleh karenanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda di dalam kitabnya Qimatus Zaman 'Indal Ulama, beliau pernah mengatakan bahwasanya nikmat itu terbagi menjadi dua. Nikmat terbagi menjadi apa? Dua. Usulun wa furu'. Nikmat yang pokok dan nikmat yang cabang. Apa yang dimaksud? Apa di antara contoh nikmat-nikmat yang pokok tersebut? Di antaranya adalah waktu. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah nikmat yang pokok. Bisa kita menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun di antara nikmat-nikmat yang furu', yang cabang, yaitu seperti kita diberikan kemampuan untuk menjaga yang sunnah, kemudian diberikan kekuatan fisik, diberikan kekuatan finansial, itu furu'. Adapun modalnya, nikmat yang utama adalah waktu. Semuanya bermuara kepada waktu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak bersumpah dengan waktu. Siapa yang bisa kasih contoh?
wal fajr, demi waktu fajar. Apa lagi? Wad duha, demi waktu duha. Apa lagi? Wal lail, demi waktu malam. Apa lagi? Hah? Ayat yang saya baca tadi ayat apa? Wal asr, demi apa? Emas, demi waktu. Dikatakan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang penting atau yang paling penting. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang tidak penting. Ya, pasti Allah bersumpah itu dengan sesuatu yang penting dan sangat-sangat penting, urgent. Di antara yang sangat penting yang harus kita jaga sebagai seorang yang beriman adalah waktu. Karena waktu tidak akan mungkin terulang, dan kehidupan kita di dunia ini hanya sekali. Siapa yang bisa menjamin dia bisa hidup 2 kali di dunia? Angkat tangan. Ada yang bisa menjamin kira-kira bisa hidup 2 kali? Tak ada. Hidup cuma sekali. Kalau kita sia-siakan kehidupan ini, kita akan menjadi orang yang merugi, masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Oleh karena di antara ciri-ciri muslim, di antara ciri-ciri mukmin, orang-orang yang beriman adalah dia pandai, dia cerdas di dalam mengatur waktunya. Subhanallah. Karena waktu ini berharga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tinggal bagaimana kita, apakah kita isi dengan ketaatan kepada Allah, dengan kebaikan-kebaikan, ataukah sebaliknya. Subhanallah. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. 2 nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah apa? Kesehatan. Orang kalau sudah sakit baru terasa, oh iya ya, enak ternyata sholat berjamaah di masjid itu. Ya. Ketika sehat tidak pernah datang ke masjid, lalai dari panggilan Allah ya Azza wa Jalla. Ketika sehat tidak pernah menjalankan syariat Allah, tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika diuji dengan sakit baru sadar, oh iya ternyata, oh iya ternyata. Kemudian nikmat yang banyak dilupakan, dilalaikan oleh manusia adalah waktu yang luang. Betapa banyak dari kita menyia-nyiakan waktu kita, masa muda kita disia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak berguna untuk agama Allah. Coba kita introspeksi diri kita, baik saya maupun antum semuanya. Sudahkah waktu kita dalam 24 jam itu barokah, menghasilkan amalan ketaatan kepada Allah, ataukah tidak? Ataukah hanya sedikit dari waktu kita ini untuk taat kepada Allah, sisanya selebihnya hanya untuk bermaksiat, untuk urusan-urusan dunia yang tidak menghasilkan pahala dari Allah ya Azza wa Jalla. Mari coba kita introspeksi. Waktu kita berapa dalam sehari? Berapa sehari? 24 jam. Waktu kita 24 jam di dalam sehari. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia atau jin melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Jadi tujuan penciptaan kita ini, yaitu penciptaan manusia, tidak lain melainkan untuk ibadah kepada Allah. Jadi waktu 24 jam di dalam sehari itu harus penuh dengan ibadah kepada Allah. Subhanallah. Oleh karenanya tidak
dipahami dengan sempit ya. Makna ibadah itu jangan sekali-kali dipahami dengan makna yang sempit. Ya. Ibadah itu apa ibadah itu? Siapa yang bisa jawab? Ibadah itu apa? Antum sehari-hari ibadah. Tahu nggak ibadah apa? Nggak ada hadiah. Nggak bawa saya. Atau jaket saya jadi hadiah. Atau peci. Siapa yang bisa? Ibadah. Hah? Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, secara istilah selalu mengingat Allah dalam kegiatan kita. Ya, dekat. Ya, secara bahasa al-khudu' wat tadarru'. Penghambaan kita kepada Allah ya Azza wa Jalla. Bagaimana kita bersimpuh di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun secara istilah, dan ini termasuk ta'rif, ya, pengertian yang paling bagus di antara pengertian-pengertian dari para ulama, yaitu pengertiannya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbu wa yarda minal aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Atau fima makna, yaitu nama-nama, kata Syekhul Islam Taimiyah, ya, yang diridhai dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik perkataan maupun perbuatan, baik itu batin dalam hati maupun zahir nampak, itu diaplikasikan di dalam perbuatan sehari-hari. Jadi 24 jam kita isi dengan ibadah kepada Allah Rabbana Tabaraka wa Ta'ala. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Ya. Sekarang kita runut dari waktu mulai bangun tidur. Ya, jam berapa kita bangun tidur kira-kira? Jam 6? Hah? Jam 6? Lewat subuhnya. Ya, jangan jam 6. Subuh jam berapa sini? Hah? Jam 4 ya? Jam 4 lah, taruhlah jam 4. Ya. Jam 4. Nah, kita bangun jam 3 lah ya. Kita bangun jam 3. Ya. Jam 3 untuk melaksanakan salat tahajud. Ya. Karena itu adalah perintah Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalil. Ya, jadi qiyamul lail, salat malam, itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ciri orang-orang soleh adalah dia selalu bangun tengah malam tahajud kepada Allah. Salat tahajud. Ya, salat malam. Ya, jam 3. Ya, habis itu ya berapa? 11 ya, atau mungkin kalau mau nambah terserah ya. Karena yang rajih di kalangan para ulama bahwasanya salat malam itu tidak ada batasnya. Ya, yang paling penting ditutup dengan witir. Ya, 1 jam misalnya kita salat malam atau setengah jam. Ya, tergantung ya kemampuan kita ya. Ataupun nggak sampai, ataupun cuma maunya 1 rakaat, tak kuat saya. Enggak apa-apa. Yang paling penting adalah berusaha untuk merutinkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah yang ya sedikit tapi rutin. Ya, banyak tapi setahun sekali. Jadi sholat malamnya 100 rakaat tapi setahun sekali. Nah, kira-kira itu baik atau kurang baik? Nah, atau setiap hari tapi hanya cuma 3 rakaat. Nah, kira-kira baik yang mana? Tiap hari tapi 3 rakaat. Ya, berusaha. Ya, subhanallah. Adwamuha wa in qalla. Yang paling rutin, continue walaupun hanya sedikit. Contoh misalnya sedekah. Ya,
Bisanya 1.000 dalam sehari. 1.000 rupiah. Ya. Bagus enggak? Bagus. Daripada sedekah 20.000 setahun sekali. Ya. Setahun sekali. Ya. Yang penting 1.000 aja lah. 1.000 terus sampai setahun. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian habis itu tidur sejenak. Tapi sejenak ya. Tidurnya sejenak. Nanti tidur sejenaknya kebabas. Ini enggak boleh. Ya, ini termasuk melalaikan. Jadi bangun tengah malam, tapi subuhnya lewat. Ya, subuhnya lewat. Ini tidak bagus. Oleh karenanya, kalau bisa bangun itu mendekati subuh. Ya. Kalau misalnya kita tidak kuat ya, tengah malam yang bagus. Ya. Kemudian subuh, aktivitas kita salat berjamaah di masjid. Ya. Lalu kemudian zikir pagi dan petang. Ya, itu aktivitas kita. Selalu kemudian habis itu apa? Bekerja. Bekerja itu kira-kira ibadah atau dunia itu? Ibadah atau dunia? Tergantung niatnya. Oleh karenanya perlu kita berilmu. Kalau orang tidak berilmu mengira ibadah itu cuma sholat di masjid, bawa bawa makanan di masjid. Hanya cuma sekedar itu. Sempit sekali. Jadi 24 jam waktu kita itu kalau cuma hanya di masjid ibadah itu berarti berapa kali cuma? Taruhlah kita di masjid cuma berapa menit kira-kira kita di masjid? 10 menit? Ya, 15 menit lah. Ya, itu pun kadang habis sholat langsung buru-buru. Ya kan? Sahih? Nah, sahih. Ya. 15 menit kali 5. Ya, udah sampai 1 jam atau 1 jam lebih sedikit waktu kita. Berarti 22 jam atau 23 jam waktu kita kemana? Nggak ibadah gitu kepada Allah. Sedangkan tujuan penciptaan kita itu untuk ibadah. Berarti ada yang salah dengan pemahaman kita. Makanya 24 jam itu harus terisi penuh dengan ibadah. Bagaimana ketika kita bekerja itu menjadi ladang ibadah kita. Bagaimana ketika kita tidur menjadi ladang ibadah kita. Kira-kira tidur bisa jadi ibadah atau tidak? Ya. Jadi bisa jadi alasan ya. Ya, jadi tidur terus gitu ya. Nah, ya jadi makhluk rebahan misalnya. Ya. Begitu kira-kira. Ya. Nah, tidur bisa menjadi ibadah. Ya. Karena memang tidur itu sudah sunatullah. Harus tidur. Ya, walaupun tingkatan tidur manusia itu berbeda-beda. Ada yang 23 jam. Ya, ada nggak kira-kira? Ya, jadi hidupnya cuma 1 jam. Ya, mungkin ada saja. Ya, ada yang 20 jam. Tapi kalau anjuran dokter yang normal berapa? 8 jam. Ada yang dokter di sini? Ya. Nah, 8 jam katanya. Ya. Memang itu ideal gitu ya, ideal. Kalau kita melihat bagaimana tidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kita coba hitung lah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidur kapan? Ada yang tahu? Pak Isya. Kita taruhlah Isya jam 7. Berarti Rasul SAW mulai tidur setengah 7, setengah 8. Ya, setengah 8. Bangunnya tengah malam. Mulai aktivitas Rasul SAW itu pas qiyamul. Ya, sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir itu kira-kira jam berapa? Ya, jam 2:30. Ya, berarti berapa jam tidur itu? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Ya, sekitar 6 jam. Kira-kira 6 jam. Ya, barulah beraktivitas itu. Ya, nanti ketika siang hari tidur sebentar, qailulah. Namanya qailulah, berarti tidurnya sebentar. Akan tapi kebanyakan kita mengamalkan bukan qailulah. Ya. Tidur apa? Lama. Ya, jadi naum, bukan qailulah lagi. Ya. Ustaz, ana siang tidur. Berapa jam antum tidur? Sampai maghrib, Ustaz. Ya, itu bukan qailulah itu. Ya, bukan itu. Ya. Jadi siang habis zuhur tidur atau sebelum zuhur itu. Bangun-bangun mau maghrib itu bukan qailulah. Itu tidur mati. Ya.
Jadi qailulah itu sebentar saja, ya. Dahulu kita melihat guru-guru kita ketika tidur itu, qailulah itu hanya meletakkan tangannya itu begini. Kenapa kok begini? Karena tidurnya nggak nyenyak, ya. Begini menghadap kiblat ya, dan sebelah kanan ini yang di bawah, sehingga dia cepat bangunnya. Oleh karena ketika antum mau cepat bangun tuh tidurnya seperti itu. Kalau sudah tidur seperti ini, itu alamat, ya. Apalagi mengkurep, aduh sudah itu, ya. Itulah kalau kita berusaha dalam hal-hal ya mungkin kita pandang remeh, tapi itu sangat-sangat bermanfaat, ya. Sangat-sangat bermanfaat. Ya. Bagaimana kemudian waktu itu kerja, ya. Dari kerja kita menjadi ibadah kepada Allah. Kita niatkan, harus semuanya tergantung dari niat kita. Ya, oleh karenanya hadis niat itu oleh para ulama dikatakan ini diantara pokok-pokok agama, ya, yang membahas tentang masalah pokok-pokok agama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Oleh karena diantara fungsi niat itu adalah membedakan antara adat dan ibadah. Antara adat dan ibadah. Kemudian membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sama-sama sholat 2 rakaat, tapi bisa beda sholatnya. Ya, bisa beda. Itu dibedakan dengan apa? Gerakannya sama, bacaannya sama. Dengan apa bedanya? Niat. Ya. Sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh sama. Sama-sama 2 rakaat bacaan. Apa yang membedakan? Niat. Kemudian di antara fungsi niat adalah membedakan antara adat dan ibadah. Mandi kita bisa jadi ibadah. Mandi, ya, kalau kita niatnya karena Allah ya Azza wa Jalla, ya. Misal kita mandi adat itu ya cebur-cebur gitu aja. Ya, coba kalau kita mandi mencontoh Rasulullah SAW, meskipun tidak harus dalam keadaan junub misalnya. Ya, kita berusaha untuk mandi sesuai sunnah Rasulullah SAW, diniatkan untuk bersuci, ya, nadhafah dan lain sebagainya. Bisa jadi mandi kita itu beribadah kepada Allah Taala. Ya, tidur, ya, kalau kita hanya sekedar tidur, tidak bernilai ibadah. Coba kalau kita berniat ketika kita tidur, ketika nanti saya bangun, saya tidur di awal malam agar bisa bangun tengah malam, kemudian saya bisa mengaji, bisa kemudian beramal dengan amalan-amalan yang lain. Tidur kita, meskipun kita mendengkur, ngorok, itu insya Allah berpahala, ya, berpahala. Jadi aktivitas kita 24 jam itu menghasilkan pahala, ya, menghasilkan pahala. Kemudian kita ketika aktivitas membantu yang lain sesama, ya, itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan sampai sehari-hari kita ini tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah. Harus diniatkan beribadah kepada Allah. Ya. Semisal kita menjenguk orang yang sakit, kita bercengkrama dengan saudara-saudara kita niatkan, kita membuat senang mereka, karena membuat senang saudara muslim adalah bagian dari ibadah. Ya, meskipun tidak boleh berlebihan, ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, ya, tidak hanya di masjid saja aktivitasnya, beliau juga mengantarkan jenazah, beliau juga menjenguk orang sakit, beliau juga berjihad, berperang di jalan Allah. Kemudian beliau sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ya. Oleh karena di antara ibadah yang lama itu adalah menikah, ya. Ibadah yang lama itu adalah menikah. Oleh karena dikatakan bahwa menikah itu separuh agama. Kenapa? Karena banyak amalan-amalan itu, ya, amalan-amalan yang besar dalam Islam itu terjadi setelah nikah. Antum bisa punya anak setelah nikah atau sebelum nikah? Setelah nikah. Ya, tapi banyak Ustaz sebelum nikah punya anak. Itu kecolongan namanya. Ya, nggak boleh. Banyak amalan-amalan yang lain, ya, bisa menafkahi istri itu sebelum nikah atau setelah nikah?
Bagaimana antum menafkahi istri antum, istri belum punya? Ya, bisa atau tidak? Tidak bisa. Harus nikah dulu. Ya, banyak sekali. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menjadi kepala rumah tangga. Ya, oleh karena tidak melulu ibadah itu di masjid, ngaji seperti ini, bukan hanya itu. Ya, antum membantu orang lain, menolong urusan orang lain, itu ibadahnya besar. Ya, bahkan menolong orang lain itu, menolong urusan orang lain itu, ya, pahalanya besar, lebih besar daripada iktikaf di masjid Rasul SAW. Siapa yang pernah iktikaf di masjid Rasul? Pahalanya besar itu, ya. Di Masjid Nabawi, bukan Masjid Al-Muttaqin, Masjid Nabawi, ya. Meskipun sama-sama masjid, tapi beda. Keutamaannya ada sendiri gitu lah. Ya. Adapun masjid-masjid yang lain sama. Itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena bagaimana dahulu para ulama kita itu sangat menjaga waktu. Kalau kita anak sebutkan kisah-kisah terdahulu bagaimana para ulama itu menjaga waktu, mungkin antum akan bilang, itu kan dulu Ustaz. Wong biyen biasa. Nah, saiki zaman ini zaman beda, modern. Oh ya, gak bisa disamakan zaman itu. Baiklah, saya coba kasih yang zaman sekarang. Ya, Syekhul Masyayikh. Ya, syekhnya para masyayikh, gurunya para guru, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau itu diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla berupa apa? Matanya tidak bisa melihat lagi. Ya, tidak bisa melihat lagi. Akan tetapi amalannya itu melebihi orang-orang yang bisa melihat. Ya, jadi beliau itu jika ingin membaca Al-Quran, kemudian membaca kitab-kitab para ulama itu dibacakan oleh muridnya. Di jalan, ya, di kendaraan, subhanallah, di rumahnya, itu demikian. Kesehariannya begitu. Ya, tidak lepas dari ilmu. Pernah suatu ketika beliau safar. Beliau safar ke suatu tempat. Di mobil, ya, tetap namanya orang safar dibacakan kitab, beliau mendengarkan, ya, karena untuk membaca sendiri tidak bisa, ya, tidak kelihatan. Beliau, ya, merasa bahwasannya yang membacakan ini tola-tole. Tahu tola-tole? Menoleh ke kanan dan ke kiri, karena ketika itu, ya, apa namanya, lewat jalan yang bagus. Lewat jalan yang bagus, pemandangannya yang bagus, hijau gitu loh. Orang Arab kan kalau melihat hijau itu kayak gimana? Ya kayak orang desa gitu loh. Ya, karena tidak biasa. Ya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak biasa gimana sih? Wow, ya, kemudian wapi on, ya bisa nih gitu. Ya. Orang Arab gitu. Ketika itu ya terbiasa melihat yang coklat-coklat, gurun pasir. Suatu ketika melewati tempat yang Masya Allah, ya, indah. Biasanya itu di daerah Taif. Biasanya itu di daerah Taif. Kemudian saya ini merasa kok bacanya ini agak pelan apa? Nggak kayak biasanya gitu loh. Mungkin agak, namanya sambil tola-tola, bacanya nggak cepat gitu. Ya, syekhnya satu. Ini, jangan apa, tengok kanan tengok kiri katanya. Kata syekh, baca. Ya, karena waktu kita itu bukan untuk cuma nengok-nengok katanya. Baca. Subhanallah. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz. Oleh karena waktunya barokah. Ya, bagaimana para ulama itu waktunya barokah. Ya. Al-Imam An-Nawawi, ya, ini kita mundur sedikit. Al-Imam An-Nawawi itu hidup cuma 40 tahun, 45 tahun. Ya, akan tetapi waktunya barokah. Ya. Bahkan dikatakan di dalam biografi beliau itu beberapa tahun tidak pernah menyengaja tidur. Tidak pernah apa? Menyengaja tidur. Berbeda ya dengan kita ya. Kalau kita kan ya bismikallahumma wa di dalam kajian pun bismikallahumma wa ya. Subhanallah. Imam Nawawi rahimahullah, ya, beberapa tahun tidak menyengaja tidur. Beliau itu ketiduran di atas kitab-kitabnya, baru tertidur.
itu bangun lagi. Begitu. Jadi tidak pernah menyengaja tidur, dalam artian kalau kita kan menyiapkan bantalnya pagi yang empuk ya kan, kasurnya seperimpet lagi ya, subhanallah. Ini para ulama kita itu saking menjaganya waktu, dan itu berbuah hasil. Imam Nawawi itu cuma hidup 45 tahun, tapi namanya itu hidup sampai sekarang. Oleh karenanya hakikatnya Nawawi itu mati, jasadnya, ilmunya hidup sampai sekarang. Barokah. Walaupun cuma 45 tahun. Betapa banyak kita umurnya sampai 90 tahun, mungkin 100 tahun, tapi tidak menghasilkan apa. Tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk agama Allah. Untuk dirinya sendiri saja masih terseok-seok. Bagaimana untuk bisa memberikan kontribusi kepada umat Islam? Ya, subhanallah. Dan dalam sehari itu belajarnya Imam Nawawi itu ya dikatakan 12 mata pelajaran. Dan itu bukan pelajaran yang ringan-ringan. Ya, subhanallah. Itu ulama, ahli ilmu, karena mereka menjaga betul-betul waktunya. Ya, tidak mau sedetik pun waktunya itu sia-sia. Ya, waktunya itu sia-sia, tidak mau. Ya, karena waktu sia-sia itu aib. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya sering mengatakan jangan sampai sedetik pun waktu kita ini sia-sia. Kalau kita sedang tidak ada kerjaan, ya, maksudnya tidak ngapa-ngapain gitu. Ya ibaratnya ngelamun gitu. Jangan sampai ngelamun itu tidak berbuah ibadah. Ya. Jangan sampai. Bagaimana caranya? Basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Ya. Ibu-ibu misalnya, jangan hanya masak itu hanya sekedar masak. Nah, masak berbuah pahala. Ya, karena memberi makan ya suami, anak-anak. Ya. Tapi bisa pahalanya double jika ya dibuat sambil berzikir kepada Allah. Ya. Nah, itu subhanallah sangat bagus sekali. Masaknya sudah beribadah, ditambah berzikir kepada Allah. Ya, goreng tempe, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Berbeda dengan ibu-ibu zaman now ini. Ya, goreng apa? Goreng atau masak, itu tiktokan. Ya. Subhanallah. Berbeda ya, kawan. Ya, laki-laki juga demikian. Ikut-ikutan. Ya. Allah musta'an. Ya, sekarang kemudian penyakit dan ini ya yang paling merusak pada zaman ini penyakit ini. Ya. Apa ini? Ya, syaitan. Ya. Ini bisa jadi syaitan ya. Bisa bermanfaat, bisa menjadi syaitan kita. HP. Ini penyakit besar pada zaman ini. Subhanallah. Oleh karenanya ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita dikontrol HP ataukah kita bisa mengontrol HP? Coba kita koreksi aja diri kita. Kita dikontrol HP atau kita yang bisa mengontrol HP? Di antara bukti kita bisa mengontrol HP ya sudah. Mungkin ada waktunya kita bersama keluarga, ada waktunya kita kalau sedang rapat, ya sudah HP-nya tinggal dulu. Kita bisa mengontrol HP kita. Ada yang tidak bisa mengontrol HP-nya. Ya subhanallah, tiada hari tanpa HP, lepas sedetik pun tidak mau lepas. Ya, karena kalau lepas kalah gamenya. Ya, kalau lepas kalah sudah dapat poin. Ya, ini musibah, terutama kita semuanya. Ya, oleh karenanya, ayo, marilah kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jaga waktu, jangan sia-siakan. Karena kehidupan kita itu sebentar saja. Ya, sekali saja kita hidup dan sebentar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah kalian di dunia ini seakan-akan orang asing. Ya. Ya, jadi di dunia ini tidak kekal. Ibaratkan antum ngontrak rumah itu, ya itu bukan rumah antum. Ya, itu bakal nanti habis masa waktunya atau pindah lagi gitu. Orang asik tidak merasa memiliki, atau abiru sabil, hanya seakan-akan orang yang menyeberang jalan. Kira-kira
ketika kita lagi menyeberang jalan, itu waktunya lama atau cepat? Jalan di depan loh, kita mau ngambil motor kita di parkiran sana, kemudian kita nyebrang, itu cepat atau lambat? Cepat sekali. Ya, kalaupun ramenya sebentar saja, kita menunggu sebentar saja. Prosesi kita menyeberang itu, jalanan yang berapa meter itu, cuma 2 meter atau 3 meter, itulah hakikat kehidupan kita, cuma itu. Kalau sudah sampai seberang berarti kita sudah mati. Jadi kehidupan itu seperti sebentar. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man tajawaza dzalik. Sedikit yang lebih dari itu, sangat sedikit. Kalaupun ada yang lebih itu bonus. Ya. Itu bonus. Betapa banyak apalagi musim ya Covid, musim corona ini, banyak nggak yang mati? Banyak nggak kira-kira? Mati banyak. Itu yang mati itu di bawah 60 atau di atas 60 rata-rata. Ya. Campuran. Banyak juga yang di bawah 60 tahun. 30 yang ada yang sudah wafat, 40, subhanallah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus memperhatikan waktu kita. Jangan sampai hidup kita ini sia-sia. Ya, jangan sampai, karena kehidupan kita itu nanti di akhirat yang hakiki. Oleh karena jadikan dunia ini mazra'ah. Kita menanam, beramal, baru kemudian kita panen nanti di akhirat. Ya. Nah, kita akan dulu, kita hanya sampai jam 7 kurang 10 menit, insya Allah. Ya, jam 7 kurang 10 menit. Nah, ya, kita melanjutkan sebentar, habis itu nanti kita sholat isya dan sudah selesai. Ma'asyiral muslimin rahman wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau ini salah satu ulama yang sangat-sangat menjaga waktunya. Ya. Tidaklah ada sebuah faedah sekecil apapun melainkan beliau tulis. Ya. Subhanallah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau pernah mengatakan yang bagi lil insani ay ya'rifa syarafa zamanihi wa qudra waqtihi. Selayaknya bagi kita manusia untuk mengetahui betapa mahal dan berharganya waktu kita itu. Mahal, waktu kita itu mahal. Ya, oleh karena ada semboyan ya, meskipun itu orang kafir. Orang kafir itu menghargai waktu. Ya, apa semboyan orang kafir biasanya? Time is money. Karena mereka yang dipikirkan adalah uang aja. Ini mereka saja menghargai itu, menghargai, sangat-sangat menghargai. Ya, karena mereka menganggap waktu itu adalah uang. Kalau kita lewat saja 1 jam, oh itu berapa berapa miliar kita kehilangan uang, omset misalnya. Karena yang mereka pikirkan bukan ibadah kepada Allah, hanya uang. Ya. Subhanallah. Nah, kita sebagai seorang muslim harus lebih menghargai waktu itu. Ya, akan tapi bedanya kalau kita hargai waktu itu hanya untuk kurbah. Ya, fala yudayyi minhu lahdatan fi ghairi kurbatin. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu walaupun itu sesaat fi ghairi kurbatin, yang mana itu tidak menghasilkan pahala. Ya. Itu tidak menghasilkan pahala. Jangan. Kalau mau jalan-jalan, kalau mau wisata yang menghasilkan pahala. Ada kira-kira? Ada kira-kira wisata yang menghasilkan pahala? Ada? Ada. Ya. Ada saja. Safari dakwah menghasilkan pahala. Nah, itu bisa wisata itu. Ya, tadabbur alam. Kita ke laut, ke pantai selatan misalnya. Kita niatkan untuk tadabbur alam. Ya, subhanallah. Ini adalah makhluk Allah yang azza wajalla. Ya, tidak mungkin ini ada, tidak mungkin bisa kita sampai ke sana kecuali semuanya ini sudah ada yang mengatur. Kita ke gunung misalnya.
Tidak mungkin gunung ini bisa tegak berdiri. Tidak mungkin gunung itu bisa seperti ini kecuali ada yang mengatur, yaitu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Tauhid, mendamba tauhid kita. Tidak ada yang bisa menciptakan yang seperti ini kecuali Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Jadi setiap aktivitas kita, semuanya harus kita jadikan itu sebagai ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar hidup kita tidak sia-sia, agar waktu kita ini tidak sia-sia. Ketika kita bersama HP, gunakan HP itu bermanfaat untuk membaca artikel-artikel yang bermanfaat, yang menambah iman, untuk menonton tontonan yang menambah iman, ya, untuk menyambung silaturahmi, telepon keluarga, bermanfaat, ya, untuk berguru, untuk belajar, ya, subhanallah, bermanfaat. Jadi bukan untuk digunakan hanya sekedar punya HP hias-hiasan kemudian digunakan hanya untuk main game, hanya untuk wifi-an, dan digunakan untuk yang kemaksiatan. Itu membuang-buang waktu dan itu berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Abul Wafa Ibnu Aqil. Abul Wafa salah satu ulama besar, ya, dalam madhab Al-Hanabilah. Beliau menulis sebuah kitab itu yang berjudul Al-Funun, ya, yang sangat-sangat besar sekali. Abul Wafa Ibnu Aqil, salah satu ulama besar dari kalangan madhab Hambali. Beliau punya kitab, dan ini mungkin kitab terbesar di dunia. Ya, beliau pernah menulis kitab 800 jilid. Subhanallah. Lihat, beliau pernah mengatakan, dan wajar ketika beliau mengatakan demikian. Ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin. Tidak pernah aku menyanyiakan waktu di di dalam umurku ini dengan lalai-lalai dan permainan-permainan. Tidak bisa. Tidak pernah. Dan wajar menghasilkan karya yang sebegitu besar. Tidak mungkin itu bisa dihasilkan dengan main-main, dengan lalai-lalai, dengan Allah al-Musta'an. Ya, subhanallah. Lihat bagaimana para ulama kita menjaga waktunya. Oleh karena itu kita berusaha. Sulit di awalnya mungkin. Kadang masih lalai, kadang masih ayo kita kembali lagi. Kita atur lagi waktu kita. Kapan kita membaca, kapan kita ke masjid, kapan kita silaturahmi, kapan kita belajar, kapan kita seperti ini. Jadi harus kita belajar manajemen waktu. Ya, manajemen waktu, karena waktu ini mahal, ya. Ya, waktu ini sangat mahal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan saking para ulama itu menjaga waktunya, ya, ketika buang hajat, hatta ketika buang hajat, ya, itu minta dibacakan sebuah buku di luar, ya, di luar kamar mandi. Disuruh mengeraskan suaranya, baca, agar tetap mendengarkan faidah. Karena ketika kita di dalam WC, di dalam kamar mandi, kita tidak boleh berzikir kepada Allah. Kita tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, kita tidak boleh. Oleh karena kita tidak berlama-lama di sana, karena itu tempatnya keburukan. Ya, banyak di antara kita berlama-lama di dalam WC karena sambil menikmati Tuhan 9 cm. Ya, apa Tuhan 9 cm? Rokok. Ya, Allahul Musta'an. Ya, waktu kita habis di situ. Ya. Ketika waktu kita di jalan, mungkin kita bekerja sebagai kurir atau yang lain sebagainya. Nah, itu manfaatkan di setiap perjalanan kita. Ya, kita berzikir kepada Allah Taala. Kita berusaha menundukkan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga berbuah ibadah, ya, berbuah pahala apa-apa yang telah kita lakukan kepada Allah Taala. Oleh karena ma'asyiral muslimin, di kajian yang sangat singkat ini, marilah kita berazam, ayo kita berubah. Yang mana waktu kita berantakan, ayo kita tertibkan lagi. Mumpung penyesalan itu belum tiba. Kalau kita sudah wafat, ya, tidak bisa lagi kita mengatur waktu kita. Yang ada hanyalah pembalasan
dari apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Ya, kita akan nanti ditanya oleh Allah, ya, an umrihi fima afna. Tidak mungkin kita bisa beranjak dari pertanyaan Allah sampai ditanya an umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Umurnya dihabiskan untuk apa? Apakah dihabiskan untuk foya-foya bermaksiat kepada Allah atau untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Oh, ini pertanggungjawaban besar. Oleh karena kenapa? Ya, di antara yang diberikan perlindungan oleh Allah, naungan Allah, ketika tidak ada naungan selain naungan Allah, itu orang-orang yang diantaranya yang menjaga waktunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada para pemuda yang senantiasa tumbuh kembang di atas ibadah kepada Allah. Karena dari mudanya waktunya sudah dijaga. Tidak mungkin orang-orang yang sudah mengenal agama, berusaha untuk belajar agama, itu waktunya berantakan. Kalau waktu kita masih berantakan, berarti belajar kita masih belum sempurna. Ya, masih perlu disempurnakan lagi, masih terus perlu belajar lagi. Ya, harus manajemen waktu. Ya. Sab'atun, kata Rasulullah SAW, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana tidak akan ada naungan selain naungan Allah ketika itu, yaitu diantaranya adalah syabun nasa'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh kembang di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sudah langka para pemuda pada zaman ini, mereka yang selalu taat kepada Allah. Banyak di antara para pemuda melalaikan waktu mudanya, masa-masa mudanya hanya untuk hura-hura, hanya untuk senang-senang, foya-foya. Karena mereka tertipu dengan slogan apa? Muda, foya-foya. Ya, tua, kaya, kaya raya, mati, masuk neraka. Nah, itu yang benar itu. Ya. Bagaimana mungkin orang kemudian tidak bertobat kepada Allah, mati? Kok enak sekali masuk surga? Oleh karenanya jangan, ayo para pemuda terutama dan juga para bapak-bapak sekalian, marilah ayo kita memanfaatkan sisa-sisa waktu kehidupan kita untuk takarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan lewatkan sedetik pun kecuali lisan kita ini basah dengan berzikir kepada Allah, sehingga 24 jam waktu kita ini tidak sia-sia. Ya. Dan kemudian ada amalan-amalan yang bisa kekal selama-lamanya walaupun kita sudah mati, yaitu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza matal insanu inqata'an wa 'amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam itu mati, maka amalannya terputus semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Ayo, kalau kita punya apa yang bisa kita wakafkan, ayo kita wakafkan sekarang. Ya, biar menjadi sedekah jariyah, pahala jariyah. Meskipun kita sudah mati puluhan tahun, selama yang kita wakafkan itu bermanfaat untuk umat, itu menjadi pahala yang mengalir bagi kita. Meskipun kita di dalam kubur, kita tidak bisa beramal lagi, akan tapi pahala-pahala itu akan terus mengalir. Ya, kita punya tanah, wakafkan untuk pondok pesantren, untuk masjid, untuk sekolahan, yang dimana di sini dipelajari kitabullah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita punya harta, kita wakafkan di jalan Allah. Ya, bantu pembangunan masjid, bantu pembangunan pondok pesantren, bantu pembiayaan penuntut ilmu untuk penuntut ilmu. Ya, bantu berikan buku-buku para ulama, bantu ini dan itu. Pokoknya bermanfaat. Sedekatin jariyah. Kemudian yang kedua ada au ilmin yuntafa'u bi. Ayo kita punya sedikit ilmu ini, ayo coba ajarkan. Kita ajak teman kita. Minimal kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajari anak kita Al-Fatihah. Kita ajari anak kita ini ngaji. Kita ajari anak kita ini sholat. Ya, jangan sampai pahala yang besar itu beralih kepada guru-guru anak kita yang di TK, di SD. Ayo kita orang tuanya duluan. Ya, kita duluan sebagai orang tua, kita ajari dulu. Ayo anak, pada maghrib ayo kita ngaji. Ya, baca Al-Quran. Sehingga pahala itu mengalir kepada kita. Ilmu yang bermanfaat. Ya, subhanallah. Kemudian yang berikutnya,
awaladin sholihin yad'u lah, atau anak yang salih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya, subhanallah. Oleh karena kenikmatan aset besar ketika kita memiliki seorang anak yang saleh dan salihah, yang selalu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah wafat, sudah tiada, sudah menemui ajalnya. Ya, subhanallah. Oleh karena masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayo kita berusaha, ya, introspeksi diri kita, melihat diri kita, ayo kita berubah, berazam, ayo kita berubah, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam umur kita. Ya, walaupun umur kita ini singkat 60-70 tahun, ya, tapi barokah. Ya, karena kematian itu kan sudah pasti. Ya, sudah pasti. Itu adalah sudah suratan takdirnya demikian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ya, imma saya yang terakhir kemudian antum duluan. Ya, atau apa sebaliknya. Ya, ana yang tetap terakhir, antum duluan. Ya, maka itu sudah sebuah kepastian. Ya, kematian pasti akan datang menemui kita. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kita berada di benteng yang sangat kokoh, mentang-mentang kita punya orang kaya, kemudian kita beli besi sebanyak-banyaknya, kita bikin penjara agar kita tidak mati, tetap mati. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah datang waktunya mati, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ya, walaupun itu sesaat, tidak bisa, mati. Walaupun lagi di tengah jalan, walaupun sedang ceramah, walaupun sedang sholat. Ya, oleh karenanya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mati di atas ketaatan kepada Allah. Innamal a'malu bil khatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Ya, semoga ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya,